Oke, Mas Ba. Ya, Bu. Oke, ya Bu. Terima kasih Mas Bu sudah merespon. Ya, Oke, sama-sama, Bu. kadang-kadang kalau tidak ada yang menjawab itu terus Ibu berpikirnya gini, iki ditinggal kemana ya doan gitu. Oke, kita akan mulai dengan begini. Kalau yang kita perlukan hanya uji rata-rata satu populasi. Misalnya Ibu punya pertanyaan tentang rata nilai kelas ini sama dengan 6 atau tidak, hanya begitu, maka kita bisa ke analysis, di sana compare mean, kita punya one sample t-test, tentu ini dengan asumsi penelitian hanya kita lakukan secara sampling, kita hasil sampel, sehingga tentu saja si baku populasi tidak diketahui, karena itu kita menggunakan one sample t-test. One sample t-test diklik, maka variabel yang akan uji nilainya itu apa? Tentu bukan kelas, melainkan nilai. Masuk. Hati-hati tidak langsung oke, sebab di sini ada permintaan test value, bilangan yang dihipotesiskan. Kalau tadi Ibu menguji apakah rata-ratanya sama dengan 6 atau tidak, test value di situ mesti diisikan. Oke, diisikan test value-nya 6, baru di oke. Mas Mbak, hasil ini tampak atau terlalu kecil? Belum, Bu. Belum, Bu. Hasilnya yang belum. Oke, kalau Nampak. begitu Ibu stop sharing dulu. Presentasi lagi, presentasikan sekarang. Jendela. Share. Tampak? Tapi mungkin tipis sekali ya. Tipis sekali ya. Kecil apa tipis, maksudnya kurang tebal gitu. Kalau ada spidol itu di spidoli hello gitu. Nah, Mas Mbak, perhatikan bahwa kita tadi melakukan uji hipotesis menggunakan one sample t-test. Test value-nya 6. Menghasilkan nilai T 1,160. Ada di sini keterangan signifikansi tutil 0,255. Maka apakah H0 ditolak atau diterima, kita tidak lagi mencocokkan nilai T hitung dari data ini dengan T tabel. Tidak perlu begitu. Penarikan kesimpulan itu akan kita lakukan melalui informasi tentang signifikansi. Nah, Ibu kemarin berharap Anda semua sudah sebelum dan seterusnya. Kita belajar menafikan signifikansi seperti ini, mengartikannya bagaimana. Yang Ibu pesankan minggu lalu? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, kabar ini kelas ke-4. Pas paling sore redup, mendung-mendung kayak mau hujan, statistika pisan. Alah, paling ngono sabar. Apa po? Oke. Ibu kembali lagi ke sini. Nyimak biar Ibu enggak bulan baleni. Ngerti bulan baleni ki apa yang ini ki. Nah, itu tadi loh. Sekarang sudah kelihatan lagi PPT-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Pertama, kalau manual, data Ibu tadi Ibu gunakan untuk menguji apakah rata-ratanya sama dengan atau tidak sama dengan, misalnya digunakan alfa 5%, digunakan
sampai Dari ibunya. sudah Suaranya ibunya. rumusan alternatifnya tidak dengan titik kritisnya dua ujung, H0 akan ditolak jika T hitung yang dari data sampel itu kurang dari sebuah titik di kiri negatif T alfa per 2 atau jika T lebih alfa per 2. Lihatnya pada derajat bebas N kurang 1. Karena sudah dipilih alfa 5% dan tadi adalah data ibu itu 30, maka di tabel distribusi dapat dibaca H0 ditolak jika T kurang dari negatif 2,045 atau jika T lebih dari 2,045. Ini artinya dalam keadaan lain, yaitu T hitungnya di antara keduanya, maka H0 diterima. N-nya 30, rata-ratanya 6,43, bilangan yang dihipotesiskan 6, simpangan bakunya sekian, dapatlah T-nya 1,160. Nah, Mbak Mas, 1,160 itu ada pada daerah antara negatif 2,045 sampai 2,045. Jadi H0 diterima. Sampai di sini jelas? Jelas, Ibu. Oke, nah, sekarang menggunakan software tadi, oke, T-nya diberitahukan dapat 1,160. Terus dia mengatakan begini, oh kalau itu nilai T-nya 1160, luas ujung kanannya ini signifikansi 2. Sebab yang 0,255 itu tutil, 2 ekor, 2 ujung. Jadi kalau ujungnya saja itu separuhnya 0,255 itu 12,75%. Kalau dibandingkan dengan 0,0 tentu 0,1275 itu lebih besar. Jadi tanpa kita harus cari titik kritisnya ini berapa, karena 0,025 itu lebih sempit dari 0,1275, maka kita tetap tahu bahwa T hitung 1,160 ini di daerah penerimaan. Jadi sekali lagi, T 1,160 itu Halo, suara apa ini? T 1,160 itu bersesuaian dengan luas sekian ini sebesar sekian. Seharusnya sih kita cari kalau hanya 0,025 ini berapa ya? Tapi kita nggak usah cari ini. Karena apa? Ini lebih sempit dari 0,1275. Berarti titik kritisnya lebih kanan. Lah titik yang lebih besar atau lebih kanan ini membuat 1,160 pasti di daerah penerimaan. Dengan ini loh Mbak Mas, kalau manual T alfa per 2 atau jika T lebih dari T alfa per 2. Tetapi kalau menggunakan software, H0 ditolak jika signifikansinya per 2 kurang dari alfa per 2. Dengan kata lain, kalau signifikansi per 2-nya lebih dari alfa per 2, maka H0-nya diterima. Perhatikan bahwa signifikansi tutil per 2 yang kecil,
Terus enggak suaranya signifikansi per 2 yang kecil, semakin kecil dia itu semakin menunjukkan dia ada di ujung entah kanan atau kiri. Lagi signifikansi yang kecil menunjukkan keberadaannya di ujung, mungkin kiri mungkin kanan. Kalau keberadaannya di ujung, maka dia akan ada di daerah kritis. H0 ditolak. Jadi H0 ditolak justru kalau signifikansi per 2-nya kurang dari alfa per 2. Dengan kata lain, H0 diterima jika signifikansi per 2 itu lebih besar sama dengan alfa per 2. Ini tadi kalau H0 dan alternatifnya bentuk yang sama dengan dan tidak sama dengan. Sampai di sini Anda perhatikan baik-baik ketentuan ini. Sekarang coba lihat pada pekerjaan Anda masing-masing. Anda sudah input data, Anda coba lakukan hipotesis, maka kemudian diktelah Ibu dengan seperti ini. Sebentar. Diktelah Ibu dengan seperti ini. H0 Anda apa? H alternatif apa? Sementara masih yang mu sama dengan berapa, dengan mu tidak sama dengan berapa. Kemudian alfanya Anda ambil berapa. Kemudian nilai statistik hitungnya dari hasil output SPSS itu berapa. Kemudian signifikansi tutil, karena ada software lain yang tidak tutil ya, sebelah aja, tutilnya berapa, sehingga signifikansi tutil per 2 sama dengan berapa. Oke, siapa yang sudah siap akan mendikte Ibu tentang hal ini untuk uji Anda? Ibu ingin stop sharing dulu. Ya, siapa yang belum mencoba? Kali ini nggak bisa dijawab mesem-mesem dok loh. Ayo. Semua sudah input data di SPSS. Kemudian apa tadi pilihannya? Analysis, compare mean, dan sample mean. Tapi ada yang diinputkan yang itu beda-beda. Bila itu maka seperti tadi, terus kan ke Ibu, kita akan belajar dulu. Saya Bu mencoba. Oke, ke PPT dulu. Ini suaranya sob. Oke. Ini gimana? Ini tinggal dimasukin. Ini kamu 75. Iya. Oke, Mbak. Uji Anda mu berapa? 95%. Atau 0,05. Mu sama dengan 75, Bu. Oke. Mau akan alfa berapa? 0,05. Oke. Dapat nilai T berapa di input SPSS-nya? Outputnya dapat T berapa? Kamu berapa? Bukan itu. Ini ya. Aku 4,86 ya. Sebentar. Bukan yang ini. Yang T apa yang signifikan buat tel sih? Yang T ini. Yang T tuh. Lah yang ini untuk apa sih? 8,34. Signifikan buat tel itu nilai 8,31. Lah yang T? Signifikansi tutil 0. Betul?
Bener nggak? Betul, Bu. Nah, betul. Mergo Ibu wis ngerti nek sakmene iki T831 itu kan cuk banget ujung-ujung mipit. Mungkin ini nggak benar-benar nol, tapi mungkin 0,00000 sepanjang inilah 0,0000001 ngono mungkin. Tapi nek diringkes ya sudah 0. 83,1 di ujung. Berarti rata-rata dari sampel jauh lebih besar dari 75. Berapa sih rata-rata sampelnya? 80,75. 80,75. Oke. 80,75. Coba cek lagi apakah tadi di test value sudah dimasukkan bilangan 75. Sudah. Kita udah kan tadi? Udah. Aku 75 kamu? Sudah? Sudah. Test value-nya 75. Ya. Oke. Karena apa? Ibu kalau menjumpai nilai T yang besar sekali seperti ini itu curiga. Kok aku min ya? Ini besar sekali. Sangat-sangat di ujung kanan. Tapi oke, kalau salah satu hal yang untuk ngecek, jangan-jangan kita lupa belum memasukkan test value 75. Ternyata sudah ya. Oke, ya berarti faktanya seperti ini. T-nya dapat 831, menunjukkan X-barnya itu jauh lebih besar dari 75. Oke. Ya, sekarang signifikansi atau ini signifikansi totalnya 0, sehingga signifikansi per 2 juga 0. Nah, di apa ini? Tolak atau terima? Halo Mbak Mas, Hanol ditolak atau diterima dapat T 8,31 begini? Halo? Tolak. Dia berada sangat-sangat di ujung kanan. 8, kecil sekali. 0 atau hampir 0. Jadi kita mau ngambil alfa berapa saja, titik kritisnya pasti kurang dari 8, jadi dia pasti di daerah tolakan. Maka ini H0 ditolak. Jadi mu-nya tidak sama dengan 75. Oke. Signifikansi total per 2 kurang dari 0,025. Nah, oke, lagi, Mbak Mas yang lain mendikte Ibu dengan hasil yang berbeda supaya bisa untuk bahan belajar yang lain. H0-mu apa? Alternatifnya berapa? Coba beda. Alfa, kemudian T-nya berapa, signifikansi totalnya berapa. Yuk, siapa ini dikte Ibu? Bu, saya. Oke, sebentar. Siapa? Vika, Bu. Vika, oke Vika. Sebentar Mbak Vika, Ibu kembali ke PPT. Sudah tampak Mbak PPT-nya? Belum ya, Bu. Sudah? Oke. Mu-nya berapa nak yang diujikan? 75, Bu. Senengannya udah 75. Oke. Alfanya berapa, Pak? 0,05. 0,05 iki ya hafalan 5%.
Oke. T-nya dapat berapa dari hasil input SPSS? 4,86. Ini juga tutilnya mendekati 0. Dapat berapa sih, Mbak? Apanya? Signifikansi tutilnya dapat berapa? 0, Bu. Halo? Halo, Bu. 0. Halo? Dapat berapa? 0, Ibu. 0, Ibu. 0. Iya. 0,86. Nah, sehingga apa? Signifikansi per 2 itu sama dengan 0 jelas kurang dari 0,025, maka H0 ditolak. Jadi mu-nya tidak sama dengan 75. Oke? Oke, Ibu. Oke, Ibu. Kita tambah lagi contoh Mbak Mas yang signifikansinya dapat Aku 0,102. 0,102. Oke, bisa 0,12. Sekarang mulai dulu. Hatolmu apa? Mu sama dengan berapa? Alternatif mu tidak sama dengan berapa? Mu sama dengan 80, Bu. Bilangan yang di menu test value tadi berarti 80. Iya. Oke, misal saya ingin 2. Alfanya seandainya 0,01, kesimpulannya apa? Sebentar, sama dengan 80. HA tidak sama dengan 80. Ternyata T dari output SPSS dapat berapa? Min 1,719. Negatif. 719. Oke. Memberikan signifikansi tutil berapa? 0,102. 0,102. Oke. Sekarang Mbak Mas semua belajar menyimpulkan dulu. Baru nanti Ibu bahas dengan tadi panduan Ibu tadi. Oke. Kalau pakai alfa 1% kesimpulannya apa? Kalau pakai alfa 5% kesimpulannya apa? 0,025 itu udah ditetapkan ya? Dari tabel ya? Udah. Apa sih dari tabel? Diterima, Bu. Sebentar, yang dari tabel apa? Enggak, Bu. Maaf. Oh enggak, oke. Jadi ini cara kerja kita enggak lagi lihat tabel ya. Ini tadi nilai T-nya dapat negatif 179, maka di sini signifikansi tutil per 2 0,051, ya tak? Iya. Oke, 0,051, karena ini alternatifnya tidak sama dengan, maka membandingkannya dengan alfa per 2. Dengan alfa per 2 berarti membandingkannya dengan 0, kalau 0,025. besar per 0,051, dia tetap lebih besar dari 0,025. Maka baik menggunakan alfa 1% maupun menggunakan alfa 5%, H0 diterima. Cakep. Oke, Mbak Mas. Terima kasih. Oke. Tentang sama dan tidak sama dengan cara menyimpulkannya seperti itu, Ibu berharap sudah cukup. Tapi oke lah, satu lagi yang tengah-tengah.
dapatnya signifikansi itu nggak kecil banget, tapi yo nggak besar banget, ya salah gitu. Coba sebentar. Ibu stop sharing, nanti ini bisa Ibu untuk Anda pelajari lagi. Sekarang Ibu ke sini. Ya, tak urut ke. Semua jawab. Hasil latihanmu untuk uji rata-rata satu populasi, bukan yang lain loh, yang one sample di tes. Rizka, dapat signifikansi tutil berapa? Saya cari 2 Bu, yang untuk pretest dapat 0,700, yang untuk proses dapat 0,00. Oke, jadi 2 kali sendiri-sendiri ya. Oke, Iya, Bu. sebentar, Ibu siapkan alat tulis. Satu saja. Sebentar, pas uji rata-rata pretest, itu kok uji rata-ratanya sama dengan atau tidak sama dengan berapa? Berapa test value yang dimasukkan? 80, Bu. 80 menghasilkan signifikansi berapa? 0,70. 0,700. Oke, itu dulu. Sekarang Ibu pindah ke Rizky Putri Ramadhani. Apakah juga mencoba dengan tes value berapa? Sayang, Rizky. Halo? Halo, Rizky. Ya, halo, Bu. Ya, Anda dengan tes value berapa untuk datamu? 75, Bu. Oke, dapat signifikansi berapa, Nak? 0 sama. Ini loh, kan kita signifikansinya Kok sama? kok bisa signifikan Iya, Bu, sama. ini kan pakai Oh, 0 gitu. Iya. kita ajarin tuh loh, Kok nganggo sama itu yang sama apa nih? 0 sama kanan kiri. kan kalimat Dan. semua yang belum rampung. 0 sama dia, sama aku, sama yang lain kan kayak gitu. Bagi 2 sisi. Oh, berarti makanya 0 2 gitu. Oke, ya wes. Iya. dari yang di Oke, lagi Ibu ingin Mas Akram. ini Sudah mencobakah dengan tes value berapa dapat signifikansi berapa? Akram. itu lebih dari ini alfanya. Alfanya kan 0,05. Ini juga dibagi 2. Alfanya kan Ngene iki lho. kan Kuliah online gini risikone. pakai yang satu makanya Salah satu alasan yang masuk akal ya memang sinyal sedang bermasalah. misalnya Tapi alasan yang lain ya iso lagi ditinggal ngopi. Namanya juga sore-sore. Hah? Ayo Mas Akram, dirimu di manakah? Kamu bilang tadi gimana? Kamu bilang tadi gini. Karena ini ada Halo. dua sisi tuh. Ya. Jadi Kamu tadi ada cowok yang dibagi 2. tadi lu, Bapak. Benar. Nah, Iya wis rapopo. Ora apa-apa. Ayo Mas Akram, di mana Mas Akram berada? iya. Nah, kenapa sih? Masih ini Bu, masih nyoba ini Oh, SPSS masih -nya. nyoba. Lah kok yo oleh nyoba saiki? Yo wis rapopo, terserah. Vika dapat berapa? 51 ini Tes value berapa? bagi 2 ini. Signifikansi berapa, Vika? Duh, Signifikansi yang tadi. ning ndi meneh iki? Vika. Ntar aku bingung hidupin. Halo. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Ya? Iya, Ibu. Halo. Ya? Enggak. Oh, yang ini. 4, Bu. Apanya? Signifikan. Ya, signifikan kok 4. Signifikan itu kan kancane berarti hanya Signifikannya ya. Benar. software itu kan ada tulis signifikansi dikurung tutil. Nah, dapat berapa? 0, Bu, 0. Ngono kok 4. Salah, maaf. 100% nggak bakalan lebih. Oke. Lainnya lagi. Mbak Karismawati. Gak merhatiin sih. Kita lagi bahas ini. Halo Bu. Halo. Oke.
Yang saya test value-nya itu 6,48, Bu. 6,4. 8. Ya. Terus signifikansinya Signifikannya dapat berapa? 0,01, Bu. Ulang, 0,01. 01. Tapi Ibu bertanya-tanya loh. Bikin test value kok 6,48. Tadi misalnya ini belajarnya memenuhi kriteria efektif, yaitu KKM di sekolah 6,48. Itu aneh. Ini apa-apa terserah boleh kok. Oke. Oke. Ya, wes boleh. Oke, satu lagi. Mas Theo tadi kemana tadi? Theo. Cara menyimpulkan Ya, Bu. kayak aku tadi. Gimana sih Theo? Oke, Mas Theo, tes value-mu berapa? Ini 75, Bu. 75. Dapat signifikansi total berapa? 0,056. 0,056. Oke, Mbak Mas, Ibu akan ke PPT lagi. Yang T itu nggak dipakai ya berarti ya? Yang T doang. T saja itu loh, yang T di SPSS. Dipakai untuk apa sih? Tadi kan dipakai. Untuk apa? Yang tadi Vika misal 4. Iya nggak sih? Iya, itu untuk apa? Nentuin Ini nilai T-nya. nilai T. Terus dihubungkan dengan apa? Nggak ada ibu ngomongin. Tahu nggak ada hubungan. Perhatikan, Ya, ketika Untuk apa? H0-nya adalah mu sama dengan bilangan tertentu, dengan alternatif mu tidak sama dengan bilangan tertentu, Itu untuk manual. maka ketika Anda dapat signifikansi itu kecil sekali, kalau T-nya positif ya berarti dia di ujung kanan, kalau T-nya negatif berarti dia di ujung kiri. Kalau ini kecil, misalnya 0 atau 0,00 berapa yang kecil, ini pasti H0 ditolak. Karena apa? Kalau kita beri alfa per 2 di situ, titik kritisnya masih kurang dari si dia. Sebaliknya, kalau dapat signifikansi yang besar, katakanlah signifikansinya sampai Emang putus kan? 35% sendiri. Besar sekali. Signifikansi yang besar menunjukkan nilai ada di daerah penerimaan. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau yang punyanya Mas Theo tadi, ketika signifikansi totalnya 0,056, oke, 0, misalnya ini 0,056 per 2 itu adalah 28%. Kok 28% sih? 028. Ya. Ya, maka mau dibandingkan dengan alfa per 2 berapa? Kalau misalnya alfanya 1%, maka alfa per 2-nya adalah setengah per, maka sekian ini masih lebih besar dari itu. Oke? Masih lebih besar. Jadi H0 di signifikansi per 2 sama dengan 0,028 lebih dari alfa per 2. Maka H0 di Terima. Oke. Tapi bagaimana kalau saya pakai alfa itu 10%, bukan 1%? Kalau saya pakai alfa 10%, sehingga alfa per 2-nya 5%, sekian ini kurang dari. Maka H0 ditolak. Oh, kalau begitu H0 diterima atau ditolak itu tergantung juga alfa yang dipilih. Benar sekali. Ini H0 diterima untuk alfa 1%,
Tetapi ketika alfanya dibesarkan 10%, dia bisa jadi ditolak, masuk akal. Mudah sekali dipahami seperti ini. Ibu buat gambarnya yang besar. Nah, signifikansi per 2 dapat berapa kita tadi? Signifikansi per 2 itu dapat 0,028. Ini loh, luasnya 0,028. Ketika alfa per 2-nya itu 0,5% atau 2,5% misalnya, tergantung nilainya berapa, maka, nah, alfa per 2 itu di sini, ataukah di situ? Ini tadi yang diperoleh dari, sebentar saya ganti warna, ini tadi yang diperoleh dari data. Kalau titik kritis kita dengan alfa yang besar, titik kritisnya di sini, ya dia ada di daerah penolakan. Tetapi kalau pakai alfa yang kecil, titik kritisnya ada di sini, ya dia di daerah penerimaan. Jadi, sebuah hipotesis nol bisa ditolak, bisa diterima, antara lain tentu tergantung alfanya. Jelas, Mbak? Clear? Jelas, Bu. Oke, sekarang kalau clear, kita ganti topik yang rumusan Hanol dan alternatifnya kurang dari atau lebih dari. Tapi kalau ini tadi ada yang mau dicermati dulu sambil ditulis, yo Ibu persilahkan. Hari ini kita mulainya dari mana tadi? Dari situ. Nah, ini tadi gimana nih bacanya ini? Yang ini 2,045 itu apa? Dari tabel. Nanti PPT-nya bisa Ibu share. Sekarang Anda menyimaknya lagi dulu. Nulisnya nggak usah, nggak apa-apa. Karena PPT-nya akan di-share. Lagi yang atas yang ini pakai software oke. Apa sih ketentuannya yang harus dipegang? Ini tadi dan alternatif yang bentuknya itu sama dengan tidak sama dengan. Sekarang kita beralih ke sini. Untuk rumusan Hanolnya dengan alternatifnya lebih besar. Tanpa membaca ini titik kritisnya di ujung kanan positif atau di ujung kiri negatif. Itu kanan positif. Ujung kanan. Betul sekali. Lebih dari. Jadi seperti ini ditolak. Ya kalau hasilnya terlalu besar gitu loh. Berarti betul ini titik kritisnya ada di ujung kanan. Tanpa ilmu ini sudah tahu titik kritisnya ada di ujung kanan, positif. Jadi kalau data dapat nilai T negatif, Hanol pasti bagaimana? Ditolak. Hanol ya. Diterima. Diterima, cakep. Titik kritisnya ada di ujung kanan, positif. Dapat T yang negatif, pasti Hanol diterima. Kalau dapat T yang positif, belum tentu dia masih di daerah penerimaan. Misalnya begini, ya kritisnya. Nah, nilai T dari negatif, ya mak bes diterima. Kalau positif, nanti dulu. Masih kurang dari, ya diterima. Tetapi kalau sudah lebih dari, ya berarti Hanol ditolak. Itu harus sudah clear dulu. Nah, jadi Hanol ditolak jika T-nya positif dan
signifikansi tutil per 2-nya kecil. Tutil per 2 yang kecil itu menunjukkan nilai T-nya ada di ujung sebelah kanan. H0 ditolak jika T-nya positif dan signifikansi tutil per 2 kurang dari alfa, tidak dibagi 2. Kemarin tuh apa? Ini dan. Jadi kalau untuk uji seperti ini, lihatnya tidak hanya signifikansi saja. Kalau misalnya T-nya negatif, otomatis H0 diterima. Nggak usah lihat signifikansi. Tetapi kalau T-nya positif, H0 ditolak jika T positif dan signifikansi per 2 kurang dari alfa. Ibu tulis di bawahnya, H0 diterima jika T-nya negatif. Ini akan jadi otomatis. Atau nak, bukan dan, ini yang diterima. Atau jika signifikansi tutil per 2-nya lebih dari alfa. Sekali lagi, ketika menemukan signifikansi tutil per 2-nya kecil, belum otomatis H0 ditolak. Harus dilihat apakah T-nya positif. Sebab kalau dia ada di ujung di sini, signifikansi tutilnya juga kecil. Tapi dia di daerah negatif, maka H0 diterima. Nah, Ibu akan minum dulu. Nah, kalian mendengarkan dari tadi, apa Ibu haus ya? T-nya T hitung Datamu ya? itu loh. Coba misalkan H0 seperti ini, kesimpulannya apa? Jadi rumusannya bukan yang sama dan tidak sama. Patokannya ini. Nanti semua Ibu tanya. Oke, Ibu tinggal minumnya di Magelang ya. Yang bakal tanya Ibu. Dari Jogja ini. Vika. Maksudnya minumnya lama. Hati-hati, Bu. Oh, terima kasih Ayune. Sopo iki mau sing jawab? Hati-hati, Bu. Ya. Mau minum di Magelang, hati-hati. Ayu tenan. Oke. Stop sharing. Oh, jangan di stop dulu ya. Mana tadi? Masih tampak PPT-nya? Masih, Ya, Bu. Bu. Oke, silakan bekerja. Ibu mau cari minum. Tanya apa katanya? Ya ini loh, suruh memahami yang ini. Aku nggak paham. Tanya Najma. Kamu kan paham. Ini agak bingung aku. Nanya. Piye Najma? Iya, Teh. T-nya itu T hitung apa SPSS? Teh hitung. Iya, SPSS sama teh hitung. Yang T doang itu bukan T tutel. Bukan. Oh. Teh T tutel itu signifikan bukan sih? Iya, signifikansi. Oh, yang ini signifikan tutel per 2 ini kan signifikan itu tuh kurang dari alfa. Lah kalau yang titik kritisnya yang mana? Kayaknya titik kritis itu yang signifikansi deh. Yang signifikan. Tuh ditulis. Iya enggak ya? Kayaknya iya. Oh iya. Enggak tahu ya. Enggak deh. Dari tabel ya. Teh. Ini enggak pakai tabel ya? Aku tuh bingung masih yang 045. Ya Allah, Ibu jangan sampai aku yang kena. Kalau aku ditanya bantu jawab kenapa? Tanya itu Najma. Najma, kalau aku ditanya bantu jawab. Kan udah tadi. Bakal ditanya lagi nanti. Siapa yang mau nanya? Oh, lontong ya? Lontong. Nasi armaram namanya. Oh, lontong. Kalau tuh. aku di sana buras namanya. Buras pakai ketan. Beras Enggak, ketan. kalau aku itu. Nasi juga. Apa sama aja? Sama aja aku sih. Isiannya ada kan? Ini agak ada gurih-gurihnya. Oh, Iya sama aja, aku buras. Kan buras. Nasi putih biasa, nasi biasa. agak pedas. Cobain anak. Coba. Makan aja. Thank you. Sayang. Buat sendiri. Enggak lah, beli. Belinya kan tahu kan waktu ini beli. Enggak tahu Ibu tadi. Oh, mungkin. Ini bikin juga. Apa? Bikin juga. Enggak.
Kalau sering kesini bangkrut kali ibu. Barokah. Masih makan enak kosan ya. Kasih makan anak kosan. Pedes itu. Coba dong. Ini. Aku enggak kok. Pedes sayang. Gede banget ya. Kalau lemper kan kecil dari beras ketan. Beda ya? Oke, Pak Mas. Siapa punya Hanolnya Mio apa tadi lebih kecil sama dengan alternatifnya Mio lebih sama dengan alfanya berapa, T-nya dari hitungan SPSS berapa, signifikansi tutilnya berapa. Ini berarti. Tapi kan Yuk, mari sukarelawan. Saya, Bu. Ya, boleh. Mio kurang dari sama dengan 75, Bu. penengannya 75. Kayak gini. Mau ada pisan satu yang bedain 60. Berapa? 64. Aneh deh. It's okay, Kak Bapak. Oke. Mau menggunakan alfa berapa, Mbak? 0,05. Senengane yo 0,05. Mbok yo rada ganti angka kenangan 0,3128458 umpamane. Enggak bercanda. Enggak usah aneh-aneh. Ayo, T dari output SPSS dapat berapa? 8,932, Bu. Duh, Besar. wedine to. Cetha signifikansinya 0 lho iki. Iya, betul. Di ujung kanan banget tok. Oke. Mari kita lihat signifikansi tutil. Which apa kuwi? Kok ada garisnya sih? kok dicoret, Bu? Oh, draw, eraser, hapus, yes. Signifikansi tutil per 2, yo cetha 0. Yo cetha lebih kecil dari alfa, berapapun yang dipilih. Ingat, pembandingnya hanya alfa, bukan dibagi 2. Maka di sini H0 ditolak. Apa nih ditolak kesimpulannya? Berarti rata-ratanya lebih dari 75. Cakep. Betul. Siapa ini, Sofi ya? Enggak tahu. Memang rata-rata dari sampel dapat berapa, Toh, Nak? Dari 75 memang, Bu. 83. Oh, 83. Ya, Ya. seperti itu berarti lebihnya dari 75 itu signifikan. Mantap. Ngono lho. Oke? Sudah cukup. Satu lagi yang punya signifikansi besar. Tadi signifikansinya kecil. Di ujung sampai mendekati 0 mepet di sana. Jadi mau ditaruh alfa berapa saja pasti si dia ada di daerah kritis wong 8,932. Nggak usah dicari titik kritisnya di tabel berapa, mesti dia di daerah kritis. Wong mepet ke kanan. Satu lagi, siapa punya dengan nilai signifikansi yang beda? Saya, Bu. Ya, namamu siapa, Nak? Anissa Maulidia, Ibu. Anissa, Mio-nya kurang dari sama dengan berapa? Bilangan yang diteskan? 75 nomoran. 80, Ibu. Oh, 80. Alfanya berapa, Nak? 0,05. 5%. Dapat nilai T berapa, Nak? Min 0,368. Negatif 0, Ya. 368. oke. Signifikansi tutil per 2 berapa, Nak? Besar. Tutilnya dulu. 0,717. Sehingga signifikansi tutil per 2 sama dengan 0,3. 3 piro iki? Ibu nih tanggal muda, Mbak Dini ini jadi 2 nih.
0,3 717 dibagi 2 5 8 5 dan seterusnya. 5,3. Oke nak, ayo nak diperhatikan, perhatikan semua. Ini contoh hasil yang baik. Ibu sengaja semua Anda mencari sendiri. T-nya itu dapat di sini. T-nya negatif 0,368. Oke. Luasnya ini gede, separuh ini 35% sendiri. Oke. Hipotesis nolnya, mu-nya kurang dari sama dengan 80, dengan alternatif mu lebih besar 80. Cepet-cepetan, berhadiah. Anol diterima. Kasih ke berhadiah. Oke, Anol diterima. Nah, sebenarnya untuk kasus ini, informasi yang bawah ini sudah tidak berguna. Kok yang tadi itu nggak dibagi Begitu dua ya? T-nya negatif, Nah, beda kan? maka Saya H0 sekarang. diterima untuk pasangan hipotesis nol dan alternatif seperti ini. Ibu coba enggak Tetapi ketika T-nya positif, Anda harus lihat signifikansinya itu besar opo kecil. coba enggak serius tanya. Clear? Karena T-nya negatif, maka H0 diterima. Kesimpulannya apa? Mu? Dia nggak jelas loh, kan ada kami di sini. Memang rata-rata Kurang dari 180. Maksudnya kalau rata-rata Mu kurang dari sama dengan dengar kayak gini nanti, Ibu maaf tadi yang bagian Rata-rata saya 80. T saya ini saya lebih Nih. ini ada dibagi dua, ini kenapa enggak ya Bu? Atau Rata-rata ada kurang? Enggak lah, kan aku ini cepet. Enggak jelas. Tanya Najma. Halo? Oh iya, yang tadi sama dengan Oke, Ibu stop sharing dulu. Ibu stop sharing dulu. Kembali ke L-nya double. Ini kan yang tadi sama dengan, ini tidak sama dengan, berarti kalau tidak sama dengan nggak ada pembagian dua gitu. ini loh, di atas ada informasi N-nya 30, min-nya 6,43, standar deviasinya sekian. Terus tabel di bawahnya yang one sample di test, yang atas one sample statistik. Ini one sample di testnya, T-nya dapat berapa, signifikansi tutilnya dapat berapa. Jadi kalau hanya mencari Gimana ini? Allahu Akbar. Pindah mana? Halo, ngapa?